Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar kata sihir, mungkin sebagian dari kita mengira hal ini tidak masuk akal. Apalagi di era modern dan canggih seperti sekarang. Tetapi kenyataan justru menunjukkan hal sebaliknya. Meski tidak bisa kita percayai, sihir memang benar-benar ada. Sihir merupakan cara yang dipakai seseorang untuk melukai orang lain dengan bantuan setan. Biasanya menggunakan perantara berupa anggota tubuh atau benda yang identik dengan korban yang disasar, seperti rambut, kuku, atau barang kesenangannya. Praktek sihir sudah berlangsung ribuan tahun lamanya. Tidak terkecuali di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah sendiri pernah menjadi target serangan sihir. Kisah ini tercantum dalam kitab hadis Imam Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari Asy Asy-Syaikhan. Rasulullah pernah disihir oleh seorang bernama Labid al-Asham. Suatu hari Rasulullah pernah berhalusinasi mendatangi istrinya satu demi satu. Ternyata hal itu tidak pernah terjadi. Kepada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah mengatakan Allah telah memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai apa yang sedang terjadi. Jawaban itu disampaikan dua malaikat. Aku kedatangan dua laki-laki. Salah seorang duduk di sisi kepalaku, seorang lainnya duduk di sisi kakiku, kata Rasulullah. Salah seorang malaikat memberitahu Rasulullah sedang terkena sihir, sedangkan pelakunya adalah Labid bin al-Asham. Malaikat itu juga mengatakan, Labid melakukan sihir menggunakan sisir dan rambut Rasulullah serta kulit mayang kurma jantan. Benda-benda itu diletakkan di dalam sumur Darwan. Keesokan harinya, Rasulullah meminta Ammar bin Yasir dan beberapa sahabat untuk melihat isi sumur Darwan. Mereka mendapati air sumur itu berwarna merah kecoklatan, sedangkan mayangnya terlihat menyerupai kepala setan. Dalam riwayat lain juga menyebutkan Rasulullah meminta benda-benda itu dibiarkan tetap berada di dalam sumur dan tidak diangkat karena sudah disembuhkan oleh Allah. Rasulullah juga tidak mau menyebar keburukan seseorang dan kemudian meminta sumur itu ditutup. Bagi kita yang awam, Nabi SAW mencontohkan untuk membuat benteng perlindungan dari sihir lewat bacaan Al-Quran. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Setiap menjelang tidur, Rasulullah selalu mengumpulkan kedua telapak tangannya. Dia kemudian meniupnya lalu membaca 3 surah Al-Quran, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. 3 surah ini disebut dengan Al-Muawwidzat, yaitu surah-surah perlindungan. Dan saat Nabi SAW sakit parah, Aisyah yang membacakan 3 surah itu. Kemudian dia mengusapkan tangannya ke tubuh Nabi SAW. Jika sihir sudah menembus diri kita, ruqyah syariah dengan meminta bantuan ustadz atau ulama bisa dilakukan. Ruqyah dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa Rasulullah Muhammad SAW yang dibaca dengan tartil jelas dan tampak merusak makna dan adab-adabnya. Ruqyah dilakukan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ikhlas dan mengharap ridhanya.
Hanya saja kita harus memastikan terlebih dahulu jika ruqyah tersebut memang benar-benar syar'i. Ustadz yang melakukan ruqyah pun meruqyah dalam koridor yang dicontohkan Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.